Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Summa inni ta'ammaltu ma yu'tihi Allahu subhanahu al-'abda idha ata'ahu wa lazima khidmatahu wa salaka hadhihi at-tariqa umrahu fawajadtuha 'alal jumlati arba'ina karamatan wa khil'atan. Kemudian sesungguhnya aku ta'ammaltu, yaitu mengamat-amati oleh aku akan apa-apa yang memberikan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hambanya. Idza ata'ahu, apabila mematuhi oleh si hamba akan Allah. Walazima khidmatahu, dan ia melazimi akan berkhidmat kepada Allah. Wasalaka hadhihi tariqa umrahu, dan ia menempuh akan ini jalan pada seumur hidupnya. Fawajadtuha, maka mendapati oleh aku akan pemberian Allah alal jumlati, atas garis besar, arba'ina karamatan, akan 40 kemuliaan, wa khil'atan, dan 40 anugerah. Isyrina minha fid dunya, 20 dari 40 itu diberikan di dunia. Wa isyarina, dan 20 lagi minha dari 40 itu fil uqba, yaitu diberikan di akhirat. Amallati fid dunya fal ula an yadhkurahu Allah subhanahu wa ta'ala wa yusni alaihi. Maka adapun yang pertamanya, yaitu bahwa menyebut-nyebut akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa yusni alaihi, dan menyanjung-nyanjung Allah atasnya. Wa akrim bi abdin yakunullahu rabbul alamin yamunnu alaihi fi dhikrihi wa sana'i. Wa akrim bi abdin, alangkah mulianya seorang hamba yang ada oleh Allah Tuhan semesta alam, yaitu menyebut-nyebut atasnya, menganugerahkan atasnya, fi dzikrihi, pada menyebut-nyebutnya, wasanaihi, dan memuji-mujinya. Wasaniyatu, adapun yang kedua, an yashkurahu jalla jalaluhu wa yu'azzimuhu, yaitu bahwa mensyukuri oleh Allah akan si hamba, wa yu'azzimuhu, dan mengagungkan oleh Allah akan si hamba. Walau syakaraka makhluqun dha'ifun misluka wa 'azzamaka la syarufta bihi. Andai berterima kasih kepadamu oleh seorang makhluk yang lemah yang sepertimu, dan mengagungkan oleh makhluk akan kamu, niscaya mulia kamu dengannya. Fa kaifa bi ilahil awwalina wal
mustakhirin, maka betapa dengan Tuhan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Wasalisatu, adapun yang ketiga, adapun yang ketiga, biar enggak berat, enggak kurang kencang. Oh, mati. Oh, begitu. Wasalisatu, adapun yang ketiga, an yuhibbahu, yaitu bahwa mencintai oleh Allah akan si hamba. Walau ahabbaka ra'isu mahillatin au amiru baldatin laftakharta bidzalika. Andai mencintai akan engkau oleh pimpinan kampung, kepala kampung, atau raja satu negeri, niscaya berbangga-bangga engkau dengannya. Wantafa'ta bihi fi mawatina azizatin, dan kau mengambil manfaat dengannya pada beberapa tempat yang mulia. Fa kaifa bi mahabbati rabbil alamin, bagaimana mungkin, bagaimana dengan kecintaan Tuhan semesta alam. Warabi'atu, adapun yang keempat, an yakuna lahu wakilan yudabbiruhu umurah, yaitu bahwa ada baginya, ada Allah baginya, yaitu wakil yang mengurusi Allah akan urusan-urusan si hamba. Wal khamisatu, adapun yang kelimanya, an yakuna lahu birizkihi kafilan, yaitu bahwa ada Allah bagi si hamba dengan rezekinya si hamba, yaitu yang menjamin. Yuwajjihu ilaihi min halin ila halin min ghairi ta'abin aw wabalin, mengarahkan Allah akan rezeki kepada si hamba dari satu keadaan menuju keadaan yang lain dari ketiadaan berletih-letih, aw wabalin, atau bercapek-capek ria. Wasadisatu, adapun yang keenam, an yakuna lahu nasiran, yaitu bahwa ada oleh Allah bagi si hamba itu penolong, yakfihi, yang melindungi Allah akan dia, kulla aduwin, pada setiap musuh. Wa yadfa'u anhu kulla qasidin bisu'in, dan menolak Allah daripadanya akan segala yang menuju dengan kejahatan. Wasabi'atu, an yakuna lahu anisan la yastauhisu bihali, adapun yang ketujuh, yaitu bahwa ada Allah baginya, yaitu penghibur yang tidak resah ia dengan keadaan apapun. Wala yakhafu taghyira wal istibdala, dan tidak takut ia akan berubah dan berganti. Wasaminatu, adapun yang kedelapan, aizzun nafsi, yaitu kemuliaan jiwa. Fala yalhaquhu dhullu khidmatid dunya wa ahliha, maka tidak mengenai akan dia oleh kehinaan berkhidmat pada dunia dan penghuni dunia. Bal la yardu an takhdumahu mulukud dunya wa jababiratuha, bahkan tidak ridha Allah akan bawa berkhidmat padanya oleh raja-raja di dunia dan penguasa-penguasa dunia. Wa tasi'atu raf'ul himmah, yang ke-9-nya yaitu tingginya cita-cita dan kemauan. Fa yataraffa'u anit talattuhi bi aqdarid dunya wa ahliha, maka naiklah ia daripada berlumuran dengan kotoran dunia dan ahli dunia. Wala yaltafitu ila zakharifiha, dan tidak menoleh ia kepada perhiasan dunia, wa malahiha, dan mainan-mainan dunia.
tarafu ar-rijalil alibai an malaibis sibyani wan nisyan, seperti tingginya laki-laki yang cerdas daripada main-main dengan bocah dan perempuan. Wal ashiratu, adapun yang ke-10, ghinal qalbi, itu kaya batin, kekayaan hati. Fayakunu aghna min kulli ghanin fid dunya, maka adalah yaitu orang yang paling kaya dari setiap orang yang kaya di dunia. La yazalu thayyiban nafsi, tidak henti-henti ia, yaitu orang yang bagus jiwanya. Fasihas sadri, yang lebar dadanya. La yafzamu hadasun, tidak menggundahkan dia oleh satu peristiwa. Wala yahumuhu adamun, dan tidak menyusahkan dia adamun oleh ketiadaan, ketiadaan harta. Wal ihda asrata wal misal, dia nggak terlalu panjang. Kalau dihabisin masih panjang banget jabarinnya. Kalau nggak dijabarin nggak apa-apa. Saudara sekalian yang mulia, apa keuntungannya bagi orang yang dekat dengan Allah? Apa keuntungannya bagi orang yang berkhidmat kepada Allah? Apa keuntungannya bagi orang yang berupaya menempuh jalan supaya wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Imam Ghazali, saya sudah renungi, saya sudah amat-amati, saya udah teliti betul. Penelitiannya rapi tuntas, bukan pala pilih. Itu enggak tuntas, jadi begitu. Jadi diteliti dengan tuntas oleh Imam Ghazali. Tentang apa? Tentang kemuliaan, fadilah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya manakala hambanya nurut sama Allah, hambanya bertakwa kepada Allah, hambanya tekun berkhidmat kepada Allah, menempuh jalan-jalan tarekat dalam umur yang Allah berikan. Bila orang itu bertakwa, bila orang itu berkhidmat kepada Allah, bila orang itu benar dalam jalanin hidup sesuai standar agama, bukan benar menurut dirinya, tapi menurut agama, maka setelah saya amati secara garis besar, hadiah dan fadilah yang Allah berikan ada 40 macam fadilah. Ada 40 macam kemuliaan, ada 40 macam reward dari Allah bagi orang yang mau menapaki jalan akhirat, bagi orang yang mau berkhidmat kepada Allah, bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar 40. Fid dunya hasanah 40, fil akhirati hasanah, totalnya 40. Jadi di dunia 20, di akhirat 20, total 40. Ada 40 kemuliaan. Nih tinggal kita renungin, mau nggak kita dapetin 40 ini? Begitu. Kalau kita mau, kuncinya nurut sama Allah, berkhidmat kepada Allah, tapaki jalan salafus soleh, minhajul
abidin. Langkah orang-orang yang gemar beribadah. 40, 20 di dunia, 20 di akhirat. Tapi ngomongin 20 malam hari ini, kita hanya separohnya aja. 10. Kalau langsung 20 takut ngaji sampai subuh doang. Begitu. Kalau sanggup mas saudara nyampe subuh nggak apa-apa. Begitu. Saudara, ya kalau saya sih nggak sanggup. Masalahnya begitu. Jadi 10 aja, moga 10 ini cukup dah dari waktu yang ada. Begitu. Kalau enggak bisa 5 doang ini. Begitu. 20 keuntungan bagi orang yang mau berkhidmat sama Allah. Bagi orang yang mau ngaji, mau ibadah. Ini rumus hidup. Mau ngaji, mau ibadah. Mau ngaji, mau ibadah. Begitu. Ngaji sama ibadah. Udah nih rumusnya. 20 keuntungan di dunia. Satu aja udah enak, apalagi 20. Tapi malam hari ini kita mau ngomongin 10 dulu. Dari 20 yang ada di dunia. Yang pertama, mana keuntungan orang yang ngaji sama yang ibadah, yang mau khidmat sama Allah. Serius dia, begitu. Serius, pengen dekat sama Allah. Bukan ngaji karena di rumah diomelin bini mulu, mendingan ngaji. Ini enggak serius, enggak. Ini mah serius. Serius. Satu, keuntungannya disebut-sebut sama Allah, dipuji-puji sama Allah. Dipuji-puji sama Allah. Allah sebut si fulan hambaku, ana jalisu man dzakarani. Aku adalah teman duduk orang yang berzikir kepadaku. Fadhkuruni adzkurku. Ayo zikir kepadaku, maka aku pun juga sebut-sebut Anda. Anda nyebut-nyebut Allah, Allah sebut kita. Nama kita di absen. Alangkah mulianya seorang hamba yang kalau ada acara rapat RT yang mulia Bapak Fulan bin Fulan namanya disebut, ser aja di hatinya karena namanya disebut. Sebab ada orang, mana gua duduknya di depan lagi, orang pernah disebut-sebut, apa orang kelihatan ya begitu, padahal tangan gua udah begini-begini gitu, gua kesebut-sebut juga begitu. Ini baru makhluknya sebut-sebut. Kita girang, apatah lagi yang nyebut-nyebut Allah. Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa itu sampai Nabi disolawati sama Allah? Nabi taat sama Allah, khidmat sama Allah, menempuh jalan keselamatan akhirat. Disebut tuh begitu. Keuntungannya disebut-sebut Allah. Kalau namanya disebut makhluk aja gira, apatah lagi disebut-sebut ame Allah. Gira begitu, gira disebut-sebut. Orang masuk TV aja doang, cuman lewat doang jadi figuran, girang. Apalagi disebut-sebut ame Allah. Satu, keuntungannya. Alangkah beruntungnya orang yang namanya disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, Allah makasih sama dia.
dimakasihi sama Allah. Kulonuwun Allah sama dia. Maknanya kulonuwun Allah terima apa upayanya dia, ngajinya diterima, ibadahnya diterima, makasih Allah. Sehingga karena Allah terima, Allah makasih, Allah agungkan dia. Allah muliain dia karena Allahnya makasih sama si hamba nih, makasih. Kata Imam Ghazali, coba anda bayangin ada orang kayak kita, sama-sama makhluk, muliain kita, ucapin makasih sama kita, agungin kita, kita girangnya. Kita senang, kita jadi mulia karena kita dihormati. Padahal yang menghormati makhluk juga kayak kita, sama manusia, sama. Bagaimana bila yang menghormati adalah Allah? Ketika Nabi dikata wa innaka la'ala khuluqin azim, bila yang memuji dia orangnya sopan, manusia, itu udah luar biasa. Bagaimana bila Allah yang mengata memiliki akhlak yang luhur, yang agung, bahkan di atas akhlak yang agung, Allah yang bilang, maka pujian makhluk lenyap, hancur semuanya, enggak ada nilainya. Orang yang nyiptain yang muji, begitu, yang nyiptainnya sendiri yang muji, udah enggak ada batasnya. Yang maha agung yang memuji, yang maha mulia yang memuji. Kita begitu. Kalau kita menapaki jalan Nabi, kita khidmat, ngaji benar, sholat benar, ibadah benar, dimuliakan, dimuliakan. Orang kita ikut sama kiai aja nih, dihormati, hormati. Kiainya kagak datang, kita datang, ya kagak disapa-sapa mas Ibul Hajat, bener nggak? Begitu wong kagak ikut doang. Anjing Ashabul Kahfi aja ikut Tamasul Kahfi dihormati. Sampai Allah kasih surat tuh namanya surat Kahfi, enggak surat Wali 7, enggak. Kenapa surat Kahfi, surat goa? Yang di goa tuh bukan 7 ulama doang, ama anjingnya masuk. Kenapa anjingnya dihormati? Karena ikut. Nah, ini Allah berterima kasih sama hamba yang mau khidmat, girang. Allah agungin sama hamba yang kayak begitu. Nah, kalau ada makhluk yang kayak kita, hormati kita, agungin kita, kita girang, kita mulia. Bagaimana bila yang kulonuwun adalah Allah? Bagaimana bila yang ngagungin kita adalah Allah? Hidupnya enak orang yang bertakwa, hidupnya enak orang yang ngaji, enak ngaji, begitu enak. Ibadah tuh doa. Jadi pertama apa? Disebut-sebut, dipuji. Dua, Allah berterima kasih, yakni Allah mengagungkan. Berterima kasih itu ibadahnya diterima. Alamat diterimanya ibadah, bahasa buat Tuhan namanya syukurnya Allah Maha. Tiga, Allah cinta kepadanya, demen ama orang yang ngaji, ama orang yang ibadah, demen.
Kalau udah demen, jangankan yang diminta, yang kagak diminta diberikan, ditawarin. Tuh tandanya demen. Kayak anak muda nih, Maulana sama cewek mau makan bakso, ya Allah minta juga kagak, itu ditawarin. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Demen. Gitu. Kalau demen itu enggak minta aja dikasih, apalagi minta. Maka kita ngaji yang benar, ibadah yang benar, biar Allah demen sama kita. Biar Allah demen. Baca sholawat. Buat apa tuh banyakin baca sholawat tuh? Biar didemeni Allah kayak anjingnya Ashabul Kahfi. Buat apa sih baca sholawat? Biar jadi anjing. Anjing apa? Ashabul Kahfi ikut mulia dengan menyebut-nyebut hamba yang mulia. Ketarik. Allah bakal demen juga yang keterikatan dengan Nabi. Didemeni. Begitu. Demen. Muanya didemeni sama Allah. Karena itu kata Nabi, ana habibullah fal musalli alayya habibi. Man arada an yakuna habiban falyusalli alal habib. Aku orang yang dicintai Allah, kata Nabi. Yang bersolat kepadaku orang yang aku cintai. Siapa yang pengen dicintai sama Allah, bersolatlah kepada orang yang dicintai Allah. Maka ketarik kayak anjing Ashabul Kahfi. Udah itu aja otak kita. Ngapain ente baca sholawat? Biar jadi anjing. Udah gitu aja. Gila, baca sholat biar jadi anjing. Penghinaan. Bukan. Anjing Ashabul Kahfi itu kemuliaan. Anjing aja masuk surga gara-gara ketarik sama Ashabul Kahfi. Udah kita kelasannya semua, pengibadah kita pas-pasan. Surga udah diterangin kemarin. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabiro. Ya surga ya kayak begitu luasnya, ibadah kita yang pas-pasan. Yang ngaji aja kalau gurunya gak datang, yes gitu. Mana orangnya ngaji juga lagi malam hari ini, bener nggak? Ya Allah, udah begitu pengen surganya tinggi kan? Ya Allah, menghayal. Udah kelasnya kayak anjing Ashabul, udah kayak kita. Ngapain baca salawat? Biar kayak anjing Ashabul Kahfi. Ketarik, udah gitu aja. Orang baca salawat aja kebut gitu. Jadi udah biar dicintai sama Allah. Coba kita renungi, bila kita didemenin aja sama Pak RT, disebut-sebut sama kita, sama RT, didemenin aja sama kepala suhu, didemenin aja sama Pak Lurah, Pak Camat, apalagi dah tuh Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, girang. Girang. Cuman didemenin doang. Girang kita, girang. Begitu. Hanya didemenin doang. Menjadi kita mulia, dapat posisi. Oh, dia temannya Pak Lurah dia. Dia temannya Pak Camat dia. Dia temannya Pak Wali dia. Dia temannya Presiden dia. Dulu bantuin waktu kampanye. Bolehlah dikasih jabatan menteri. Begitu. Kenapa? Karena yang didemenin aja. Didemenin. Itu baru makhluk. Bagaimana yang demenin kita? Allah. Itulah kenapa baca sholawat kaya raya. Begitu. Biar tahu. Dari mana sambungannya? Ini diterangin. Kalau orang ibadat, kenapa jadi kaya? Ya karena didemenin sama Allah. Didemenin. Kalau udah demen kasih. Begitu. Kalau Allah sudah cinta, maka apa juga dikasih. Orang Allah udah demen. Tapi jangan dikata didemen Allah tuh nggak ada ujian. Orang Nabi aja dilemparin batu gitu. Nabi di Taif itu didemenin apa?
Ya itu dunia masalahnya. Lain cerita, tapi tetap selamat. Orang didemenin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan ngaji dan ngibadah. Apaan? Ngaji, ngibadah. Khidmat sama Allah paling tinggi. Mudah ini aja. Ngaji aja, kemana ke ngaji? Yang penting ngaji yang benar. Ngaji. Begitu. Guru mah boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Yang penting ngaji. Ngaji. Ini kemuliaan. Kemuliaan. Jadi yang ketiga diapain? Dicintai Allah. Alangkah beruntungnya seorang hamba yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bareng dengan yang dicintai. Kan begitu. Enak. Ngapain baca salawat? Biar kita demen sama Nabi, Nabi demen, enak. Allah demen, udah. Emang lingkarannya begitu. Lingkarannya begitu. Lingkaran. Makanya keributan di akhir zaman nih saudara. Saudara timbang sampein aja. Begitu. Hak Anda bila bilang pendapatnya begini, boleh. Yang penting jangan bikin gaduh. Gitu. Yang percaya masih pulat, boleh haknya. Tapi yang penting jangan menghina yang lain. Menghinanya ini yang menyebabkan hancur. Yang ini menghina ulama, yang ini menghina habaib, dibentur ribut. Padahal dua-duanya mukmin. Innamal mu'minuna ikhwat. Udahlah, terserah. Begitu. Yang penting kita harus jaga kemuliaan. Jangan menghina, jangan berkata buruk. Jangankan menurut agama, menurut Pancasila aja, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau udah ngomongnya lagu-lagunya lah, gimana Pancasila aja nggak diamalin, agama yang bagus aja, biar dicintai sama Allah. Hormat. Kelebihan orang tuh macam-macam. Ada ngumpul, ada terbisa. Ada fadilatul adab, ada fadilatul ilmi, ada fadilatul nasab. Ada kelebihan akhlak, kelebihan ilmu, kelebihan keturunan mulia. Bisa kumpul, ini cakep. Terpisah tetap ada kelebihan masing-masing. Jangan dihina, jangan. Ini tidak benar. Akibatnya kita jadi rusak, jauh dengan Allah, dengan Rasulnya, repot. Menghina ulama, benar. Pemikirannya, ini pemikirannya nggak benar, ini yang pada bagian ini. Kalau yang lainnya yang lurus-lurus ya kita ikuti, bukan orangnya. Kalau udah benci sama orangnya, habis apa aja jadi salah, kan repot. Baca sholawat, ibadah, ngaji. Ketiga, akan dicintai oleh Allah. Keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wakil kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir 100 kali. Habis apa? Habis dohor apa habis asar? Hah? Ini yang benar nih. Oh, habis isya. Habis dohor apa? Mubin. Habis asar? La haula. Maghrib? Iya. Gitu. Subuh? Oh iya. Isya? Hasbunallah. Allah menjadi wakil. Ya Allah,
diwakili sama Allah. Orang ribut aja nih di pengadilan karena kasus, dapat pengacara Hotman sama Oce Kaligis, wakilnya itu menang nih, begitu kata dia. Merasa ini pengacara handal, ini baru makhluk, belum apa-apa. Gimana wakilnya Allah? Enak. Makhluk itu begitu. Allah siap menjadi wakil hamba, sehingga Allah yang ngatur urusannya. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah, arih nafsaka anit tadbir, udah tenangin jiwamu dari ngatur-ngatur. Famaqama bi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Yang udah diatur diurus Allah, ente jangan ikut ngurusin lagi, puyeng hidupnya. Udah percayakan sama wakil, yaitu Allah. Maka Nabi Ibrahim tenang. Dibakar sama Raja Namrud, sampai mereka Jibril, Ibrahim butuh bantuan enggak? Enggak. Sama ente kagak, sama ente. Sama Allah udah enggak. Emang apa? Udah saya serahin sama Allah. Enggak apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup penolongku Allah, sebaik-baiknya wakil yang diserai urusan Allah, maka selamat. Api yang tabiatnya adalah panas, membakar, maknyus. Begitu, kayak 2 PKI Al Ibrahim itu. Begitu saudara. Kalau Allah udah punya mau, orang rumahnya pakai AC, ya Allah, bukan 1, 5 di kamarnya, gerah. Tuh, kalau Allah udah punya mau. Ada orang tidur di petakan kecil, anak banyak, nggak pakai AC, ngorok, ngiler, tenang. Kalau Allah punya mau. Jadi serahin urusan Allah, tenang hidupnya, tenang. Ada Allah yang ngurusin kita, asal kita ngaji dan ngibadah. Apaan? Dan ngibadah. Begitu. Khidmat sama Allah, khidmat. Begitu. Alhamdulillah ngalamin. Jadi ngibadah. Begitu. Orang kampung ente nih? Enggak ya, alhamdulillah, yang udah ibadah. 3, 4 di Allah Subhanahu wa taala jadi wakil. Maksud jadi wakil, ngurusin kita. Semuanya diurus sama Allah. Begitu. Sampai kita tidur, kuping kita nggak dimasukin semut. Padahal kalau semut mau masuk di kuping kita bisa-bisa. Karena ada wakil yang luar biasa ngurus urusan kita, maka semut enggak masuk di kuping kita. Andai dimasuki semut, enggak usah banyak, 10 aja, biar kata jagoan nangis, atu aja, puyeng masukin semut, stres gitu. Jadi kalau kuping masukin semut bagaimana? Masukin semut lagi tambah parah. Dia pakai ilmu, kemasukan air, tambahin air lagi. Aduh, nggak bisa diukur kayak begitu, kagak. Kelonjotan. Biasanya dikasih bakok dia di kupingnya, begitu, biar keluar, begitu, keluar. Sama tembakau nyari juga dia. Kata kita salah itu. Kalau masukkan semut tuh kupingnya, kasih kopi kupingnya tuh, kopi aja. Ntar juga semut nongol, gulanya mana? Ente buang dah. Begitu. Ya Allah. Bang Anibal gimana? Catat. Begitu. Gitu. Iya, kasih aja. Kalau masukin semut tuh kupingnya. Kasih apa Bang Anibal? Kasih apa? Iya, kopi pahit, kopi aja. Ntar juga keluar, gulanya mana? Ente ambil dah. Begitu. Dia nyari gula dia, gitu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keempat jadi wakil. Kelima, Allah yang jamin rezekinya. Kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah subhanahu wa ta'ala memberi jaminan bagi orang yang ngaji rezekinya. Selama kita demen ngaji, ada aja jalan rezeki. Beneran. Tapi ada aja. Tapi kalau kita sudah ogah mau ngaji, udah murat marit, paling tidak dapatlah minuman. Kalau kita orang tukang ngerokok, dapat rokok. Bang mau rokok tuh ada aja. Gara-gara gak ngaji ya jauh aja seret. Begitu. Itu kayak begitu. Ngaji sama ibadah, Allah jamin rezekinya. Allah arahkan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, nggak perlu puyang-puyang banget, ada aja. Begitu, ada aja jalan rezekinya. Di majelis dikasih kopi lah, gitu, dikasih aqua lah, ada aja jalannya. Ketemu aja jalannya. Kenapa? Karena ngaji dan ngibadah, khidmat ama Allah. Ya dunia ukhdumi man khadamani. Dunia ente nurut ama yang nurut ama aku. Begitu. Ada aja jalan rezekinya, ada aja. Apatah lagi bulan Maulid, asal pergi kemana-mana, alhamdulillah. Gua kagak masak ya datang kemana-mana temen. Begitu, benar enggak? Begitu, ente datengin aja cara-cara ngaji. Bingung mikirin rezeki orang ngaji, jangan-jangan korupsi nih. Tuh begitu, ampe dicurigai, jangan-jangan. Tuh begitu. Dia gak paham ngaji sama ibadah, ngaji. Jalanin, ketemu yang pakai akal sulit. Gaji segini ya, kok bisa ini. Iya, ngaji kunci, ngaji. Ya kalau nggak ini puyeng. Ampe dituduh sama temannya. Gue sih agak percaya, jangan-jangan lu ini noyul. Kalau nggak ngepet lu. Oh masa lu kayak begini aja tampangnya, tapi bisa begini bisa begitu. Pokoknya kalau nggak ngepet ya lu noyul dah. Begitu. Ampe dicurigai. Gara-gara apa tuh? Ngaji dan ngibadah. Kemuliaan dari Allah yang kelima, orang yang demen ngaji, demen ibadah, berkhidmat ama Allah, taat ama Allah, menempuh jalan torekat keselamatan akhirat sepanjang hidupnya, Allah jamin rezekinya. Allah jamin, enggak perlu pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak perlu, normal aja. Pala jadi pala, kaki biasa. Ngapa harus dibulak-balik? Mau jongkir balik, udah enak. Begitu, enak. Tahu daerah enak, udah lu tugasnya di sini aja, pindah lagi tugas. Tahu lagi daerah itu, tahu lagi jalan ini, tahu lagi jalan itu, begitu. Karena ngaji dan ibadah, ada aja jalan rezekinya, ada gitu. Enggak perlu pakai ta'abin, berletih-letih ria. Makanya beruntung orang yang baca bisduhur la ilaha illallah al-malikul aqul mubin. Berapa kali? 100. Asar la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq 100. Maghrib rabbik fili wali walidayya, terpendek. Panjangnya astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhi wali ahli mu'minin, itu panjang lah
100. Intinya istighfar 100. Bisa hasbalah 100. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subuh subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah. Oh dari jam nggak bingung, karena daripada zikir tuh orangnya bakal disebut zakir. Zakir, orang yang menyebut-nyebut Allah nantinya bakal madkur, disebut-sebut Allah. Kalau disebut-sebut Allah, dimuliakan Allah, dicintai Allah, diurusi, dijamin. Begitu kalian, dijamin rezeki. Tapi ingat, rezeki itu macam-macam. Rezeki itu macam, bukan duit aja. Sejahtera juga rezeki, anak nurut juga rezeki. Kalau duit itu rezeki terendah. Sehat itu rezeki juga, rada naikkan. Anak nurut, keluarga baik, rezeki juga. Begitu. Mau duitnya banyak, tinggalnya di RSPP, buat apa? Begitu. Duit banyak, anaknya kena narkoba, walayadzubillah, habis juga. Begitu. Rezeki tertinggi, ia masuk surga, berkumpul bersama Nabi Muhammad. Itu yang tinggi. Jadi rezeki itu banyak, teman yang baik-baik, itu rezeki. Gitu. Diunjukin yang ini buruk, yang ini baik, yang ini. Itu rezeki. Terserah Allah kasih rezeki. Sampai punya teman yang bagus-bagus, itu juga rezeki. Yang keenam, keuntungan orang yang ngaji dan ngibadah. Ngaji dan ibadah, khidmat sama Allah, ditolong Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditolong. Ada orang bakal berbuat enggak benar, Allah kasih tahu, ini enggak benar yang ini. Begitu. Jadi enggak perlu bingung-bingung. Kalau kita benar udah jalanin aja. Begitu, terserah. Begitu, enggak apa-apa. Ada Allah yang nolong. Begitu ditolong sama Allah, ditolong. Ibadah. Itu keuntungannya. Coba saudara bayangin semua ini, betapa baru segini aja udah nikmat ngaji dan ibadah. Makanya alangkah merugi orang yang nggak demen ngaji, alangkah merugi orang yang nggak demen ibadah. Ini penting. Ini namanya fadilah, luar biasa. Yang ketujuh, dengan kita ngaji dan ibadah, berkhidmat sama Allah, menjadi hamba yang bertakwa, kita, Allah jadi teman dekat kita. Anis itu orang yang penghibur, Allah yang menghibur kita, sehingga kita tidak gundah, ditemani sama Allah dalam kesulitan yang menimpa kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghibur kita, tidak resah dalam hidupnya, tidak khawatir ada perubahan, silih berganti zaman, itu biasa hidup. Yang penting kita jangan berhenti untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir.
asal kita ngaji dan ibadah. Biasa. Itu kayak begitu. Kedelapan, aizzun nafsi, jiwa kita mulia, enggak mau ke tempat-tempat yang kotor kayak laler. Laler udah dibisikin, laler, laler, bunga lebih wangi daripada comberan. Mo, begitu. Itu namanya disebut laler. Tempat yang mulia enggak mau, udah dibilangin itu salah, dia gak mau juga. Ini pangkat laler. Kalau kita nggak mau, ini harus mulia kita, maka kudu ngaji, kudu ibadah. Kudu ngaji, kudu ibadah. Kalau orang nggak ngaji, nggak ibadah, susah. Jiwa kita jadi rendah. Kita nggak bakal menjadi hina dengan berkhidmat pada dunia dan ahli dunia. Enggak. Sebab Allah tak suka dia menjadi budak dunia, budak penguasa dunia. Enggak mau. Enggak boleh sama Allah. Allahnya cemburu, jangan ke situ. Sebatas saja, sebatas. Nanti kalau itu dulu jadi budak repot. Begitu. Menjadi corong penguasa, menjadi tidak bagus. Udah menjadi corong Allah aja, corong Rasulnya. Tebarkan kebaikan, ajak orang untuk menuju ketuhanan yang Maha Esa, mengenal Allah, ajak manusia menuju kemanusiaan yang adil dan beradab, ajak manusia untuk persatuan yang begitu, untuk menjadi ukhuwah dan seterusnya sebagaimana yang diajarkan. Jadi aizzun nafas, jiwanya mulia. Barang raja mau ngambil duit, ini duit kagak bener, nggak mau. Nah ini jiwanya menolak, ini rendah. Barang rendah nggak mau. Hidup yang rendah. Itu kayak begitu karena memiliki izzah. Falillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Izzah, memiliki kemuliaan jiwa, nggak mau ngerjain yang kotor-kotor, yang menyimpang dari tuntunan agama. Kenapa? Karena Allah nggak ridho. Jangan. Yang bakal jadi begitu, jangan. Sebatas saja. Begitu. Kesembilan, raf'ul himmah, memiliki himmah yang tinggi, semangat yang menggebu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki raf'ul himmah, beda orang yang ngaji dan ibadah dengan orang yang kagak ngaji. Dia mau ngopi, dia baca alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang bisa bikin melek lagi dia punya mata, sampai utang-utang kelihatan. Saking apanya? Meleknya. Begitu. Melek ngopi, alhamdulillah. Kenapa ngopi? Memunculkan rasa syukur, bisa memuji Allah, bukan sekedar senang-senang semata. Mau makan di restoran mewah, enggak dilarang. Kenapa lu makan di restoran? Saya kalau makan di restoran, alhamdulillahnya tuh kencang banget dibanding di rumah. Kalau di rumah, kalau di restoran, alhamdulillah, itu beda. Saya tuh biar bisa muncul tuh orang yang ngaji sama orang yang kagak, beda, memunculkan kesyukurannya lain. Jadi bisa raf'ul himmah. Tidur bukan sekedar tidur doang, mengistirahatkan badan, karena badan ada haknya untuk besok beribadah lagi sama Allah. Tidurnya bernilai ibadah karena raf'ul himmah. Raf'ul himmah.
sehingga enggak mau berlumuran dengan kotoran-kotoran dunia. Yang cebrek-cebrek enggak diambil, yang subhat-subhat apalagi yang haram. Enggak usah. Kayak gitu-gitu amat. Begitu. Seperti orang-orang yang cerdas, akalnya enggak mau main sama bocah-bocah kecil. Kenapa? Kayak bocah nantinya. Kelakuannya kayak bocah, karena mainnya sama bocah-bocah kecil. Bocah ngambekan, udah tua masih ngambekan juga. Kayak apa? Kayak bocah. Raf'ul himmah. Maka disebutkan di dalam pepatah Arab, himmatur rijal taqta'ul jibal. Semangatnya para tokoh itu bisa menghancurkan gunung, menggoyangkan gunung. Saking kuatnya dia. Maka kita itu kudu tinggi. Punya ini. Kesepuluh, ghinal qalbi, dan ini hakikatul ghina, kekayaan jiwa. Jiwanya kaya. Kalau jiwa kaya, biar kata dia miskin, demen berderma. Biar kata jiwanya kaya, kalaupun dia sakit, dia mau ibadah. Gitu. Kenapa udah pakai tongkat mau ibadah, mau ngaji, mau sholat, mau ini? Dia bilang dulu saya itu sebetulnya sakit, tapi dulu bisa jalan kemana-mana. Iya sakit, tapi nggak bisa jalan ke majlis taklim. Pas sudah pakai tongkat ini baru ke majlis taklim. Sehat sekarang, lapisannya sakit. Ghinal qalb. Orang yang jiwanya kaya, nggak mengeluh biar kata miskin. Nggak ada makanan hari ini, puasa. Nabi begitu. Nanya sama Siti Aisyah, Aisyah ada sarapan apa hari ini? Tidak ada sarapan ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa aja. Puasa. Jam 8 tuh niat puasa sunnah. Nabi puasa. Begitu. Sampai menjadi satu candaan sama ulama-ulama fikih. Ini puasa apa model begini? Puasa nggak ada sarapan. Ya niat puasa. Enggak puasa juga. Enggak makan juga di rumah, nggak ada makanan apa-apa. Kan kagak cerdas. Kalau agak puas, kalau orang kaya nggak puasa, sop ada, buah-buahan di kulkasnya penuh, sampai rusak pintunya. Saking apanya? Saking penuhnya, minuman banyak, begitu. Dia mau wajar lah nggak puasa juga makanan enak, jadi syukur mulu sama Allah. Lah kita makanan kagak ada, kagak puasa mau ngapain? Begitu. Mendingan puasa. Kalau puasa enak nggak bakal ngeluh. Puasa datang jam 12 dohor jam 1 pengen ke musola, nempelin perut sama ubin musola. Biar apa? Biar adem. Karena mikirin apa? Mikirin maghrib. Orang puasa nggak bakal mikirin nggak punya duit, enggak. Kapan adzan maghrib? Sampai TV diputer-puter. Indosiar ini belum juga. Kali aja RCTI ada tuh mana yang kayak begitu, orang yang ngaji juga lagi malam hari ini. Nyari apa? Dari adzan maghrib tuh mengalihkan puasa. Gitu. Punya duit dia makan di restoran, syukur. Maka ada orang upload tuh makanan di grupnya di restoran. Ini ria, bukan kesyukuran dia. Otak kitanya aja yang miring nuduh buruk mula sama orang. Nggak apa-apa. Gitu, jangan nuduh buruk begitu. Begitu mungkin dia menyimpankan kesyukuran di medsosnya, ya urusan dia. Kayak begitu. Jadi nggak berpikiran buruk orang mau apa. Gitu bagus saja. Sampai ada orang, kok Ustadz kok pergi ke bar, oh mungkin muda, oh begitu. Karena pikirannya enggak terkotori oleh kotoran dunia. Perpikiran yang positif-positif saja. Begitu, ngapain berpikiran yang negatif? Jadi puyang. Ghinal qalb. Ke-10, memiliki kekayaan hati. Dan ini hakikatul ghina. Hatinya kaya. Puas dengan apa yang Allah udah beri. Udah cukup segini, mau ngapain lagi hidup? Nggak mau bersyukur, kata dia begitu. Jadi kekayaan hati itu, dan setiap orang punya hati. Maka si miskin bisa aja dia bahagia karena memiliki ghinal qalbi. Si kaya bisa aja bahagia karena memiliki ghinal qalbi. Kalau enggak, bisa aja enggak bahagia. Sabtu Minggu ke puncak, Sabtu Minggu ke puncak, ngapain bang? Sumpah gue. Sumpah. Apanya yang sumpah?
enggak punya ghinal qalbi. Begitu, enggak punya qalbi. Begitu. Enggak punya. Jadi ghinal qalbi ini yang penting. Sehingga kata Imam Ghazali, orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah gara-gara ngaji dan ibadah memiliki ghinal qalbi, maka dia orang yang paling kaya sejagat. Orang terkaya karena dia hidupnya tidak pakai mengapa, tapi pakai apa. Itulah ghinal qalbi. Orang yang kaya hati tidak pernah mengapa saya miskin, bukan apa yang saya lakukan dalam keadaan seperti ini, sehingga ketemu inspirasi, ketemu. Sampai ada yang dagang nasi kucing, gara-gara lihatin orang ngasih makan kucing, nasinya dikit, gitu, nasinya dikit, emang bekasan dia. Benar nggak? Akhirnya dagang nasi kucing, rame, orang kaya. Begitu ghinal qalbi. Dan ini yang bikin gak stres dalam hidup. Yang penting kaya batin. Begitu. Kalau hatinya kaya enak, kata bininya, bang kayak orang-orang apa? Makanlah sekali di rumah, jangan di rumah mulu. Ayo besok Kamis pagi taruh depan situ tuh. Mau ngapain di luar rumah? Bukan. No, di restoran itu kalau sakit nggak enak. Kuncinya karena sehat, di rumah juga nggak apa-apa, nikmat. Maka saya suka ditanya sama orang, mau makan di restoran mana? Restoran Haji Hapsah. Itu paling nikmatnya restoran, begitu. Haji Hapsah, begitu, begitu. Siapa yang masakin kita? Udah paling enak aja, begitu. Udah nggak perlu kemana-mana, di rumah aja juga udah enak, begitu. Masakan Bu Haji, gitu, udah jadi aja, enak. Mau model apa ada, begitu. Mau ngapain, kita harus keluar, begitu. Jadi ala kulli hal, ya merasa cukup aja dengan yang ada, begitu. Sehingga memiliki kelebaran jiwa, dadanya luas, jiwanya bersih, tidak perlu takut dengan peristiwa yang ada. Enggak punya, ya asal juga enggak punya. Enggak ada, asalnya juga enggak ada. Mau ngapain? Begitu. Itu kayak begitu. Sehingga hidupnya bahagia. Sekarang enggak ada, ya enggak apa-apa. Ini punya utang, bayar. Begitu. Jangan kita bertahan. Begitu, enggak apa-apa. Berutang, sama utang lagi, pinjol, stres, penulah kita, begitu. Maka kita bilangin yang zaman corona tuh, ini gimana ini? Tutup utangnya, jual, punya kontrakan, punya berapa? Puluh, jual tuh, tutup, udah jual tuh. Biar enggak puyeng, jangan bertahan. Namanya bertahan dengan masalah, jadi masalah. Orang yang kaya hati, tenang dalam hidupnya, jangan distresi. Mau ngapain? Hidup, udah syukur yang ada. Sekarang pensiun, nggak perlu bingung. Lu masak tempe, hari ini bacem, Selasa goreng, Rebo oreng, Kemis semur, Jumat tepungin, ada apa ya? Pokoknya di macem-macemin. Enggak bos, hidup tinggal dioper-oper aja, begitu, dioper-oper aja biar enak hidup, enak. Maka enggak perlu repot-repot hidup. Ke-10 orang yang demen ngaji, demen ibadah akan memiliki kekayaan batin. Tapi kalau kagak niatnya kagak ngaji, duduk doang di pengajian, enggak niat ngaji, enggak masuk, enggak ketemu ghinal qalbi. Kekayaan batin ini yang bikin tenang. Kalau orang udah kaya batin, enggak pernah mengapa, tapi apa yang saya lakukan dalam kondisi kayak begini. Kalau ghinal qalbi, enggak bakalan memusingkan orang. Apa yang kita bisa syukuri?
Inilah hidup. 10 aja. Kalau 10 lagi nanti sampai jam 12 di segini aja. Diingat-ingat. Jadi kita 10 keistimewaan bagi orang yang ngaji dan ibadah. Ini baru 10. Pertama mendatang bakal 10 lagi. 10 ini aja udah luar biasa. Makanya minta sama Allah biar diberi taufik dan hidayah, biar kita kuat untuk ngaji, kuat untuk ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.